Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan anugerahnya tidak henti-hentinya Dia limpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi ini kami datang kepadamu dalam hadirat-Mu, mengucap syukur karena berkat pertolongan Tuhan. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 2-3, ayat 6 dan ayat 8. Tertulis demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah gereja di suatu wilayah di Indramayu diserang dan dibakar oleh massa. Pada waktu itu pihak jemaat dan pengurus gereja tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi tidak lama kemudian, beberapa provokator dari pembakaran gereja meninggal satu persatu, dan masyarakat yang ada di wilayah sekitar gereja mendorong untuk gereja itu agar dibangun kembali. Mereka malah membantu dalam merenovasi gereja sehingga gereja itu dapat berdiri kembali. Hampir sama dengan kisah itu, seorang misionaris di Kepulauan New Hebrides bernama John Paton suatu malam diserang oleh penduduk lokal. Mereka hendak membakar dan melenyapkan John Paton dan seluruh keluarganya yang ada di sebuah rumah misi. Tapi secara tiba-tiba, penyerang yang begitu banyak jumlahnya segera pergi. 1 tahun kemudian, pemimpin dari penyerang itu bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan Paton berjumpa dengan dia, bertanya mengapa mereka tidak jadi membakar dan tidak jadi membunuh Paton dan keluarganya. Pemimpin dari penyerangan itu berkata bahwa ketika mereka hendak membakar rumah misi itu, mereka melihat ada begitu banyak orang yang berkeliling dan melindungi rumah misi di mana mereka tinggal. Tuhan selalu menjadi tempat perlindungan bagi kita, saudara. Tuhan ada dan tidak membiarkan kita. Dalam Mazmur 124 ayat 2-3, ayat 6-8 ini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bangsa Israel dikepung oleh bangsa-bangsa yang begitu banyak jumlahnya. Dalam konteks kitab Mazmur pada saat itu, ada banyak ancaman yang hendak menyerang dan melenyapkan mereka. Kalau Tuhan tidak campur tangan, maka mereka pasti sudah ditelan hidup-hidup. Mereka akan segera lenyap dengan mudahnya, karena begitu banyak ancaman yang ada. Dalam konflik baru-baru ini antara Iran dan Israel, Iran telah menembakkan rudal sebanyak 550 dan drone sejumlah 1.000 lebih ke Israel. Jumlah yang sangat banyak itu adalah sangat masif untuk menghancurkan. Tapi Tuhan menjadi perlindungan bagi Israel, bangsa pilihannya secara lahiriah. Dan jauh lebih daripada itu, Tuhan adalah perlindungan bagi kita, bangsa pilihannya karena iman kita pada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita akan lenyap.
tapi Tuhan adalah kekuatan kita dan perlindungan kita. Manusia boleh merencanakan yang jahat, tapi Tuhan akan menggagalkan semua rencana jahat itu dan melindungi serta memelihara kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi, berkuasa secara absolut atas segala ciptaan dan atas segala yang terjadi. Firman Tuhan hari ini, saudara, memberikan kekuatan buat kita dan sukacita, menyadarkan kita bahwa musuh boleh banyak, mungkin ada masalah, persoalan yang besar, tapi kita punya Tuhan yang selalu ada di pihak kita dan membela serta melindungi dan memelihara kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukur selalu karena Tuhan ada dan bersama kita, Immanuel, sampai pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam firman-Mu kami temukan kekuatan, ada sukacita berlimpah-limpah. Kami sadari dan imani sesuai firman-Mu. Engkau adalah perlindungan bagi kami. Engkau adalah kekuatan. Engkau pembela bagi kami semua. Kalau bukan karena Tuhan, maka kami sudah lenyap. Tapi karena kuasa-Mu Tuhan dan karena kasih-Mu, kami ada. Dan kami ditopang untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami, sertai dengan kuat kuasa-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, agar kami senantiasa melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.